Nah, berikutnya apa? Konsep diri tentang, ya, konsep diri tentang. Jadi ingat ya, konsep diri itu ada tentang berbagai hal, ya. Itu konsep diri lo membentuk suatu idealisasi istilahnya. Idealisasi. Andai kan lo punya konsep seorang guru ideal, nah ini ideal, orang guru ideal tuh mesti begini begitu dan sebagainya. Nah, akhirnya begitu nanti misalnya lo jadi guru, lo berusaha mengikutin apa yang ideal. Kalau berpikir bahwa seorang pelajar ideal adalah begini begitu dan sebagainya, kalau lo mau jadi pelajar biasanya cenderung berpikir, wah yang keren tuh ini gitu. Sesuatu biasanya kita tuh cenderung ngikutin apa yang keren gitu. Kalau konsep lo tentang keren itu begini begitu dan segala macam, ya lo pasti akan berusaha mengikuti yang begini begitu. Itulah yang disebut keren. Oke, idealisasi ini. Nah, sekarang idealisasi ini lo juga bisa bikin tentang idealisasi. Lo bayangin diri lo yang ideal, yang kalau misalnya lulus, ya kita konsepnya untuk sementara untuk lulus ya, untuk lulus SNMPTN, untuk lulus tes PTN gitu ya, itu seperti apa sih lo bayangin. Nah, ingat, kita punya konsep diri yang lama. Oke, ini semua juga harus kita rekonstruksi ulang lah kalau yang sifatnya negatif dan merugikan. Contoh ya, coba lo lihat, coba dari sekarang, coba lo ingat-ingat lagi apa sih yang lo sebut tentang diri lo sendiri. Sering nih ada yang murid-murid gue bilang, ini gue, aduh gue orangnya males banget nih kalau untuk urusan ini, atau gue nggak teliti kan, tadi kan nggak teliti banget sih kalau hitungan-hitungan yang udah begini, atau gue tuh orangnya, aduh kalau bangun tuh nggak bisa deh kalau nggak jam 9 pagi. Ya pasti, ya pasti apa, bangun jam 9 pagi itu susah lah, minimal jam 11 siang atau apa gitu. Atau berbagai macam hal lainnya lah. Gue paling nggak bisa belajar nih kalau berisik misalnya. Ya memang sih ada benernya juga dan sebagainya. Tapi lo coba telaah lebih lanjut ya. Coba lo lihat semua kata-kata yang lo sebut buat diri lo sendiri. Coba lo rekonstruksi. Coba lo lihat lagi semuanya. Coba lo daftarin ya. Coba lakuin sekarang. Lakuin ya. Abis ini lo lakuin. Daftarin semua hal yang lo tulis, yang lo sering berpikir tentang diri lo sendiri. Nah, dari sini coba lo lihat mana sih yang efeknya sebenarnya negatif, mana sih yang merugikan. Nih, kalau merugikan, udah ya udah, ilangin kebiasaan menyebut hal itu tentang diri lo. Gitu. Mulailah membangun konsep diri atau citra diri yang positif, yang menguntungkan. Ya gue sih mikirnya pragmatis aja, mana yang untung nih. Yang untungnya kalau lo cerdas untung, kalau lo ganteng cantik untung, kalau lo keren apa segala macam untung, kalau lo misalnya teliti rajin. Rajin tuh bisa negatif juga ya, jangan deh, males juga bisa positif. Pokoknya cari yang positif, lo coba daftarin, ulang-ulang terus-terusan. Oke. Nah, saran gue nih, saran, coba ya, lo ulang-ulang bahwa diri lo, coba terus-menerus mengulang konsep yang positif yang pengen lo bentuk tentang diri lo. Ulangnya terus gitu. Tulis di kertas, gua cerdas, gua apalah yang lo mau. Tulis. Saran gue, nah ini juga saran lagi, lo ngaca di kaca, lo ngomong sama diri lo sendiri berulang-ulang, gue cerdas, woi lo cerdas men, lo cerdas men, lo bisa, lo jago, lo gini-gini terus menerus. Ini konyol ya. Ya, sorry, melakukan hal ini kesannya emang konyol. Banyak orang bilang buset deh konyol amat. Emang, tapi jujur aja banyak orang sukses, banyak orang hebat ternyata melakukan hal ini. Mereka latih diri mereka di cermin untuk berpidato, untuk ngajar, untuk apa segala macem. Iya, mereka tuh banyak melakukan hal ini. Ini konyol, dan awalnya diri lo pasti merasa itu konyol, pasti. Gue juga dulu gitu. Nah, lo pasti merasa konyol. Dan awalnya karena berbagai macam konsep diri lama yang ada di dalam diri lo, itu konsep diri lama udah berbagai macam, itu udah ada. Ini menolak. Lawan, pasti dilawan gitu. Awalnya gitu, nggak mungkin lah, nggak mungkin, pasti dilawan. Awalnya kalau emang
nggak sesuai pasti dilawan. Tapi kalau terus menerus lo ulang, ulang terus, jangan nyerah, lo ulang terus, lama-lama akan ada kenyataan-kenyataan yang apa mendukung itu gitu. Karena gini kan tadi gue bilang konsep diri itu datang dari orang-orang sekitar, terus didukung dengan orang-orang sekitar. Misalnya bilang orang-orang sekitar bilang, aduh lo tolong nggak teliti, kamu tuh pasti nggak bisa di matematik, susah tuh nggak teliti gini-gini. Terus kemudian didukung dengan nilai-nilai yang ada. Nah dengan nilai-nilai ada, iya ternyata nilai gue emang kalau di pelajaran ini emang jeblok gini-gini. Terus didukung juga dengan pengalaman sehari-hari. Dibilang nggak teliti, terus pengalaman sehari-hari, kalau belanja, kembaliannya suka lupa lah, ini hitungannya suka lupa lah, atau mau beli ini lupa dan sebagainya, lupa. Dari pengalaman, dari orang-orang ngomong kayak gitu, dari nilai-nilai lo, dari pengalaman-pengalaman lo, akhirnya lo pilih. Ya, ingat kata kunci adalah lo pilih. Lo milih-milih nilai-nilai lo milih pengalaman-pengalaman lo yang sesuai dengan konsep diri lo. Ngerti gak maksudnya lo pilih? Gini, mungkin ada 40% kejadian di mana lo teliti. Ada 10% kejadian ketika ya lo melakukan suatu kesalahan kecil gitu. Mungkin ada sekitar 20% lo melakukan kesalahan lumayan gede. Oke? Terus kemudian 30%-nya bener-bener kesalahan yang gak teliti parah. Misalnya nih. Terus, gara-gara kejadian ini, gara-gara konsep diri yang ada tentang lo, bahwa lo orang yang nggak teliti, akhirnya banyak berpikir bahwa mereka melihat kenyataan yang ini aja gitu. Ada saatnya sebenarnya lo bagus, ada saat-saat ketika lo melakukan itu ya bagus, normal, baik, dan cermat dan sebagainya. Tapi karena konsep nggak teliti tadi, lo selalu coba mencari penyesuaian, mana nilai-nilai atau dan sebagainya yang akhirnya mendukung konsep diri yang lo punya. Ngerti nggak maksudnya? Cara bentukan konsep diri. Jadi sebenarnya lo tuh ya misalnya eh, ketika apa ya, ngerjain soal fisika 9 kali bisa, terus 6 kali nggak bisa. Karena lo 6 kali nggak bisa ini dan lo punya konsep diri bahwa fisika itu susah, lo akan berpikir untuk melihat yang pengalaman 6 kali ini. Tapi pengalaman 9 kali ketika lo bisa malah lo nggak lihat. Kebalik, sebenarnya yang menguntungkan apa? Justru jangan ingat-ingat yang lo nggak bisa, ingat-ingat yang saat lo bisa. Justru ingat-ingat saat lo bisa ngerjain, saat lo teliti, saat lo bisa ada momen-momen cerdas dalam hidup lo, saat ada momen-momen kreatif dan sebagainya. Itu yang ingat-ingat, yang positif yang diingat, jangan yang negatifnya. Oke? Ya, saran gue kayak gitu. Lo ulang-ulang terus menerus ngomong sama diri lo, tulis dan sebagainya. Walaupun konyol nih gue bilang ya, walaupun konyol tapi it works. Serius, it works so many times. Dan beberapa kali gue nyaranin orang-orang yang gue saranin, semua bilang awalnya konyol, setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan efeknya luar biasa. Jadi lo tentuin sendiri, lo mau beneran cerdas apa enggak. Ya udah terserah. Kadang-kadang ya ada harga yang harus dibayar. Kekonyolan sedikit tapi nanti efeknya seumur hidup lo rasain. Oke?